Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang KPK dan FPB. Yang pada hari ini insya Allah kita akan berlatih bersama menyelesaikan soal latihan 4 buku ESPS halaman 65 dan 66. Silakan anak-anak dipersiapkan buku ESPS-nya, kemudian buku tulis serta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang Ustaz sampaikan dalam penjelasan ini. Baik anak-anak, kita awali terlebih dahulu dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar dan diberikan kepahaman, sehingga apa yang Ustaz sampaikan bisa anak-anak pahami dan insya Allah bisa menguasai materi tentang KPK dan FPB, khususnya pada sesi pertemuan hari ini. Baik, langsung saja silahkan dipersiapkan buku ESPS-nya, silakan dibuka halaman 65. Latihan 4 ada 5 soal. Di halaman 65 ini soalnya ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Ustadz ingin memberikan contoh penyelesaian untuk soal nomor 1, yaitu diminta menentukan KPK. Nah, ada A sampai H, Ustaz pilih yang nomor F, yaitu tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, untuk KPK ini Ustaz akan coba bahas menggunakan teknik sengketan atau tabel bilangan prima. Sedangkan yang nomor 2 FPB nanti kita akan bahas menggunakan pohon faktor. Sekali lagi, 2 teknik ini boleh kalian pilih salah satu yang menurut kalian paling mudah digunakan dan paling kalian kuasai. Sehingga kalau lebih suka menggunakan tabel, boleh semuanya dikerjakan dengan tabel. Kalau suka menggunakan pohon faktor juga boleh, semuanya dikerjakan dengan pohon faktor. Atau dua-duanya suka, sehingga boleh dipilih. Saya suka tabel, berikutnya saya ingin pohon faktor dan seterusnya. Itu dipersilahkan ke anak-anak. Nah, untuk cara tabel atau teknik sengketan nomor F 24 dan 30, sekali lagi ini KPK, sehingga Ustaz tuliskan pada bagian kiri untuk mengingatkan kita bahwa yang kita cari nantinya adalah KPK. 24 dan 30 bilangan prima yang bisa membagi 2 misalnya. Sebenarnya bisa sih dimulai tidak dari 2, dari 3 misalnya, dan seterusnya. Tapi biasanya lebih mudah kita mulai pembagian bilangan tersebut dari angka yang paling kecil, yaitu 2. 24 bisa dibagi 2, 30 juga bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian 12 dan 15 masih ada yang bisa dibagi 2, sehingga kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 6, sedangkan 15 dibagi 2 tidak habis atau tersisa, sehingga Ustaz tulis tanda strip. Boleh ditulis angka 15 pada tanda strip tersebut, tapi Ustaz lebih suka menuliskan tanda strip sebagai tanda bahwa 15 dibagi 2 itu tidak habis atau bersisa. Berikutnya bilangannya 6 dan 15 masih ada yang bisa dibagi 2, sehingga kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3, 15 tidak habis. Kemudian bilangan yang tersisa berikutnya adalah 3 dan 15. Masih ada yang bisa dibagi 3. Ya, 2 tidak bisa ya.
kemudian 3 dibagi 3 dapat 1, 15 dibagi 3 dapat 5. Kemudian tersisa bilangan 5, berarti tinggal kita bagi 5. 1 tidak bisa dibagi 5 atau tidak habis, kemudian 5 dibagi 5 dapat 1. Bilangan terakhirnya pada kolom sebelah kanan sudah 1, ya, sudah 1 semuanya. Di sini 1, di sana 1. Berarti tabel ini telah selesai. Ya, telah selesai. Berikutnya tinggal kita selesaikan. KPK menggunakan tabel bilangan prima atau teknik Spedan. Saya tuliskan kembali, yaitu mengalihkan semua faktor prima yang ada. Semua faktor prima berarti yang ada di kolom sebelah kiri. Jadi tinggal kita kalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Nah, ini KPK-nya 120. Nah, anak-anak bisa coba selesaikan nomor A, 1A, B, C, D, E, G, H di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 pertanyaannya FPB. Ada 8 soal juga ya, A sampai H. Ustaz akan pilih salah satu dan yang Ustaz pilih adalah yang F lagi. Tentukan FPB dari 30 dan 45. Kalau di soal nomor 1 Ustaz bahas menggunakan tabel. Di soal nomor 2 biar ada variasi, anak-anak boleh pilih. Kalau lebih suka pakai tabel silahkan dilanjutkan. Nomor 2 kita bahas menggunakan pohon faktor atau faktorisasi. 30 dan 45. Kita mulai membuat pohon faktor 30. 30 ini bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 belum prima sehingga masih punya cabang di bawahnya. 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. Nah, 5 sudah prima sehingga sudah tidak punya cabang lagi dan pohonnya telah selesai. Kemudian kita tulis faktorisasinya. 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita lanjutkan yang 45. 45 bisa dibagi 3. Bagi 2 tidak bisa. Bisanya dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 15. 15 belum prima berarti punya cabang lagi. Bagi 3 hasilnya 5. 5 sudah prima sehingga kita tuliskan faktorisasinya. 45 sama dengan 3 kuadrat kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Berikutnya FPB menggunakan pohon faktor. Kita tuliskan kembali, mengalihkan faktor prima yang sama pangkat terkecil. Ya, faktor prima yang sama pangkat terkecil. Ini ada kata sama. Kita tinggalkan lagi, kita beri tanda dan pilih pangkat yang terkecil. Ya, pilih pangkat yang terkecil. FPB, faktor prima yang sama pangkat terkecil. Sehingga saya tuliskan lagi, 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. Sehingga FPB-nya sekali lagi pilih faktor yang sama. Ini ada yang sama antara 3 dan 3 pangkat 2. Pilih pangkat yang terkecil. Ya, pilihnya pangkat yang terkecil. Yang terkecil ya 3. Kemudian ada lagi yang sama. 2 tidak ada yang sama ya, yang pilih yang 5. 5 dengan 5 ya pilih salah satu. 2 ini tidak kita perhitungkan dalam mencari KPK karena 45 tidak punya faktor 2. Sehingga FPB-nya adalah 3 kali 5 yaitu 15.
15. Nah, anak-anak bisa dilanjutkan untuk menyelesaikan 2A, B, C, D, E, G, dan H di buku tulis kalian masing-masing. Kita lanjut ya di soal nomor 3, halaman 66. Soal nomor 3, tentukan KPK dan FPB. Jadi di soal ini kita diminta menentukan KPK dan FPB, tapi hanya dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi tidak sampai menyelesaikan berapa KPK berapa FPB-nya, cukup dituliskan faktorisasi primanya saja. Contoh, Ustadz akan pilih yang H. Ya, H. Kita pakai tabel lagi. 50 dan 100. Ya, di sebelah kiri ini tidak kita tuliskan KPK atau FPB karena dua-duanya yang dicari. 50 dan 100 bilangan prima yang bisa membagi, masih ada yang bisa dibagi dua, kita bagi dua. 50 bisa dibagi dua, 100 juga bisa dibagi dua. Masing-masing yang 50 dibagi dua 25, 100 dibagi dua dapatnya 50. Duanya ini kita lingkari karena angka 2 ini ya, angka 2 ini bisa membagi 50 dan juga bisa membagi 100. Ya, sekarang tersisa angka 25 dan 50. Masih ada yang bisa dibagi dua ya. Oke, masih ada yang bisa dibagi dua. 25 tidak bisa dibagi dua atau tidak habis. Kemudian yang 50-nya bisa dibagi dua, hasilnya 25. Sehingga 2 ini tidak kita lingkari. Karena angka 2 hanya bisa membagi habis satu bilangan saja, yaitu 50. Berikutnya tersisa angka 25 dan 25. 25 ini bisa kita bagi 5. Masing-masing dapat 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Karena 5 ini bisa membagi habis kedua bilangan, maka 5 ini kita lingkari. Jadi 5 ini bisa membagi habis 25. Dan kebetulan kedua angkanya adalah 25. Terakhir tersisa angka 5. Ya, tersisa angka 5, kita bagi 5, 5 bagi 5 dapat 1. 5 ini, 5 pada kolom sebelah kiri ini juga kita lingkari karena bisa membagi habis angka 5 pada kolom sebelah kanan. 2 angka sekaligus. Dan ini telah selesai. Ya, kita telah selesaikan karena pada kolom sebelah kanan menghasilkan bilangan paling bawahnya adalah masing-masing 1. Kemudian faktorisasi KPK, yaitu mengalihkan semua faktor prima yang ada. Semua itu mana? Ya, seluruhnya yang berada di sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Sehingga kita tuliskan KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sehingga kalau kita tuliskan pada jawaban di sini adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Tidak usah sampai menghitung hasilnya, cukup sampai di sini saja hasilnya. Karena yang diminta adalah faktorisasi. Jadi kalau hanya faktorisasi tidak usah dihitung berapa hasil akhir. Demikian juga yang FPB, faktorisasi FPB dari 50 dan 100 yaitu mengalihkan faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Yang tadi telah kita tandai dengan dilingkari tadi. Itu adalah faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Sehingga faktorisasinya 2 kali 5 kali 5 atau sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Ya, mudah sekali ya. Nah, silakan anak-anak bisa menyelesaikan untuk A, B, C, D, E, F, G. Nomor 3A sampai G.
lagi. Karena ini tidak sampai menghitung berapa hasilnya, insya Allah ini sangat mudah, cukup menuliskan faktorisasinya saja. Berikutnya nomor 4, tentukan KPK dan dari faktorisasi prima dua bilangan berikut. A, B, C, Ustaz pilih yang C saja. Ya, yang C saja yang Ustaz pilih. Kita tuliskan, ini tidak usah pakai tabel karena sudah dalam bentuk faktorisasi. Jadi langsung perhatikan faktorisasinya saja. KPK, Ustaz ingatkan kembali, mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jika ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Kita lihat huruf E dan F, adakah yang intinya semuanya dipakai. Jadi semua faktorisasinya dipakai semua. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang besar. Nah, ini pangkat 2 ada yang sama, pilih salah satu. 3 pangkat 2-nya nggak ada yang sama, tetapi semuanya dipilih, sehingga tetap kita tuliskan. 7 kita pilih salah satu, sehingga KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, jadi 4 kali 9 kali 7 sama dengan 252. Itu ya, jadi gampang sekali karena sudah dalam bentuk faktorisasi. KPK tinggal kita pilih semuanya. Nah, faktornya semua dipilih. Jika ada yang sama, ini keterangannya, semuanya dipilih. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Itu KPK. Kemudian contoh soal yang terakhir nomor 5, yang diminta adalah FPB. Ustaz pilih yang C juga untuk contoh. Nah, ini FPB. Kita tuliskan kembali, ingatkan, FPB itu mengalihkan faktor prima yang sama. Kalau tadi KPK itu semua faktor prima, kalau FPB faktor prima yang sama, pangkat terkecil. Jadi sama dan pangkat terkecil. T 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5, U 2 kali 3 kali 5. Ini yang sama-sama punya faktor 2, sama-sama punya faktor 3, sama-sama punya faktor 5. Sekali lagi, yang dipilih adalah pangkat yang kecil, sehingga ini yang kita pilih. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Ya, gampang ya anak-anak. Silahkan diselesaikan untuk soal yang lainnya, 5A, 5B, 4A, 4B. Saya yakin anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan dan insya Allah bisa menyelesaikan latihan 4 ini dengan sangat mudah. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.